Halo, ketemu lagi di channel Aji Norway. Di part ini lanjutan dari yang sebelumnya. Kita sekarang mau coba fitting front fork di frame Krimas. Jadi mau fitting karena uh, as ini kita nggak tahu berapa yang harus dipotong, di bagian mana yang harus dipotong, berapa fittingnya. Kita coba nanti fitting sama-sama. Saya belum pernah melakukan ini, cuman uh, kita coba belajar bersama di sini ya. Jadi tahu bagi yang pengen build sendiri, jadi tahu berapa harus motong dan lain sebagainya. Ini basicnya dari forknya Piaggio Ship, tapi untuk diaplikasikan di ukuran body small frame. Nah, ini tar dulu ini di pinggir. Nah, ini ada part bawaan. Kalau dari fork ke Piaggio Ship, ini part bawaan untuk Vespa Classic. Ini nggak akan kita pakai kayaknya. Terus yang ini bawaan dari untuk modifikasi. Tadi ya sama ini. Ini sebenarnya tools dikasih untuk masang big pen ini, untuk gedor, cuman ini nggak kepake. Yang kepake cuman ini. Ini mungkin untuk mengukur berapa tingginya, dikasih berbagai pilihan spacer. Jadi ini aja part yang didapat. Nah, ini bracket untuk pegang spakbor depan. Jadi kita pasang sama-sama. Kita lihat dapat apa lagi di sini. Sterpol ini bukunya ada 2. Nah, ini ada manualnya berapa. Cuman manualnya ini ditujukan untuk instalasi di ship Piaggio Ship dan menggunakan apa namanya, kepala babi yang masih klasik, nggak pakai punya pol ini. Jadi kayaknya ini nggak kita butuhin sebagai acuan. Ini juga kalau misalnya pakai frame Krimas, terus kita beli bearingnya ini, dia nggak bakal fit sama frame Krimas. Jadi jangan beli ini, Kita beli yang sesuai ukurannya dengan Krimas. Nanti saya kasih tahu berapa kode bearingnya yang harus dibeli, karena menyesuaikan ukurannya. Oke, jadi bearing Polini ini kalau yang mau pakai frame dari apa namanya, dari Krimas, original Krimas, bearing ini akan mubazir, dia nggak bakal fit di tempatnya Krimas. Bearingnya ada dia sendiri nanti. Ya. Oke, ini kita singkirin dulu, kita nggak pakai. Ini juga nanti belakangan. Nah, yang kita butuhin tuh ini. Jadi bearing tuh nanti dia itu nggak duduk di sini. Jadi bearing itu dia bakal duduk di sini, karena saya udah nyoba nyari ukurannya yang pas dengan ini.
Ya, ukuran yang pas dengan ini 32,1 itu nggak ada. Dengan ukuran spesifikasi outer dari Krimas itu dia 55 bawahnya. Jadi 31 kali 55 itu nggak ada di aftermarket. Jadi yang ada itu dia 35 kali 55. Nah, itu ada bearingnya. Nanti saya kasih. Jadi tonton terus sampai habis ya. Jadi ini yang kita pakai acuan. Ini ukurannya ini ukurannya 350. Jadi bearing yang kita pakai acuan adalah diameter dalamnya itu adalah 35. Itu tapered bearing ya, bukan bearing ball bearing atau yang pakai pelor itu enggak. Jadi harus pakai yang tapered bearing. Jadi ini kita cek dulu ada luka enggak. Kalau ada luka coba dikitir dulu. Oh, ini ada luka sedikit. Bisa dilihat di sini. Ini ada luka di sini, jadi nggak bakal masuk nanti ke dalam. Coba saya kikir dulu. Oke, bagian atasnya bersih. Kita bersihin dulu. Kita coba tes masukin, masuk nggak dia? Jadi ini bakal duduk di sini dia. Nah, sampai sini ini udah mulai seret tadi karena ada yang luka. Nah, ini sebenarnya gampang banget buat masukin ini, jadi nggak perlu gedor, nggak perlu apa. Nanti bearingnya itu dia yang akan seret di sini. Bukan masangnya akan seret, cuman nanti kita coba pasang bareng-bareng ya. Ini bearingnya di sini udah bagus banget. Ini bisa kayak gini, misalnya nanti masuk lagi seperti ini. Jadi ini coba kita ukur. Ini 55. Jadi bearing yang cocok sama ini adalah 35 kali 55. Mungkin tebalnya sekitar 11 mungkin. Tebalnya 11. Oke. Ini bearingnya tipenya 32907 JR2. Jadi ini banyak sih ada di Indonesia, nggak hanya di Italia aja, di Indonesia juga banyak. Ini biasanya bearingnya nih
Untuk motor gerobak roda 3 itu bearing komstirnya sama dengan ini. Coba aja dicari. Nanti coba kita buka dulu. Nah, ini. Jadi ini nanti diam di sini. Ini agak seret ya. Jadi butuh dipanasin sedikit biar langsung masuk ke sini. Ini nanti gedornya ke sini. Yang ini masuknya ke frame krimas plug. Nanti ada alatnya khusus ini untuk masang ini. Jadi nggak main di hammer bagian sisi luarnya, nggak. Jadi bagian dalamnya ini yang di hammer. Di bagian sisi sininya ada alatnya khusus. Nanti saya tunjukin satu-satu. Oke, sekarang kita coba buat manasin ini buat masang di sini. Oke, alat-alat yang dibutuhin ada ukur panas, blower. Saya milih pakai blower, kenapa? Karena kalau saya pakai api, takutnya ini lebih dari 90. Ini 90 derajat itu udah cukup buat melarin sisi tengahnya ini 0,01 mungkin. Cukup, nggak harus pakai api. Kalau pakai api, takutnya malah ngerusak struktur dari bearing ini. Terus kalau misalnya masih keras, ini punchernya dari grip on. Jadi puncher nomor 36. Jadi ini pas banget di sini. Pas banget. Jadi yang dipukul itu sisi bagian dalamnya. Bagian luarnya ini kalau bisa jangan sampai kena pukul, karena kalau bengkok sedikit aja jadi bearing ini udah nggak jalan, dia udah nggak muter lagi, udah bengkok, strukturnya udah berbeda. Jadi kita siapin aja dulu alatnya. Ini singkirin dulu. Ini bearingnya, ini temperaturnya. Sekarang suhunya berapa nih? Suhunya 34. Kita coba panasin dulu ya. Oh iya, ya. Tidak lupa selalu bersihin sebelum kerja. Jadi permukaannya harus benar-benar bersih, nggak ada grease. Jadi emang harus bersih ketemu besi. Jadi nanti perawatannya kalau mau buka pun juga gampang. Biar lebih enak megangnya. Oke, sepertinya cukup. Mungkin sekitar 70-an. Tapi kayaknya kurang akurat soalnya dia permukaannya chrome atau stainless. Jadi dikit. Nah, jadinya seperti ini dia. Jadi permukaannya ini rata dengan ini, bawahnya juga rata.
tool yang saya pakai ini ya. Jadi untuk tapered bearing khusus. Jadi nomornya di dalamnya itu seperti ini. Jadi dia emang diciptain untuk tapered bearing. Jadi nomor yang dipakai itu kalau nggak salah nomor 3. Coba cek kalau terlalu kecil. Oke, seperti biasa kita panasin dulu, tapi sekarang sebaliknya. Jadi rumahnya yang kita panasin biar dia melar sedikit, biar lebih. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita coba pasang. Biasa bersihin dulu. Masukkah dia langsung plug? Plug. Masuk tanpa digedor. Artinya dia sudah cukup melar. Mungkin sedikit gedoran. Ya, dia udah duduk dengan benar. Kita dinginin dulu sebentar. Sekarang kita dinginin dulu. Pakai kipas super. Kencang banget kipasnya. Udah kayak kompresor. Jadi biar dia setelah dia pendinginan, biasanya ukuran aluminiumnya itu kembali dia lagi ke ukuran semula. Terus dia bakal ngejepit konikalnya ini. Udah. Kayaknya udah dingin. Udah benar-benar nempel sekarang. Nggak bisa dibuka. Tuh, udah keras. Oke, selanjutnya kita coba buat pasang ini dengan itu. Setelah itu kita coba tentuin tingginya berapa. Oh iya, lagi satu buat yang di atas. Buat yang di atas ini mungkin belum bisa kita pasang sekarang, soalnya kan itu diameternya masih berbeda, masih kecil banget. Jadi mungkin nanti ya, setelah saya tahu berapa ukuran yang saya butuhin dari sini ke bawah. Oke, kita lanjut ke setup berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut buat mock up ke frame-nya. Jadi yang ini kita masukin sini. Masukinnya gampang, tinggal slek. Tuh. Jadi bukan longgar ya. Jadi biar gampang buat ganti, repair dan lain sebagainya. Oke. Kita turunin dulu nih. Dan kita ganti angle-nya. Oke. Kita sekarang lanjut buat masang ke sini, ke frame-nya. Di tes lah istilahnya mock up dulu. Ketinggian yang diharapkan berapa. Oke, langsung aja. Kita coba masukin dulu ini. Kita tinggiin dulu.
Oke. Bentar. Ya. Ntar diganjel dulu bannya biar nggak berat. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya rasa ini udah cukup tinggi ya. Jarak dari sini ke layar nanti itu sudah cukup segini. Jadi menurut saya ini udah bisa dilakukan pengukuran untuk mengetahui berapa shaft yang saya butuhkan di atas ini untuk dipotong selanjutnya. Oke, ini dia sambungan shaft untuk as4 ke poli ini, tapi yang cocok dengan small frame. Jadi saya butuh drat itu, kita buka sama-sama. Jadi ini aftermarket ya, jadi bukan potongan dari Ford aslinya PTS, bukan. Jadi ini aftermarket. Jadi seperti ini bentuknya, ini aftermarket dari Poli, ini ada yang jual. Di SIP, Scooter Shop juga banyak. Nah, yang saya butuhin adalah ini, biar pas dia sama double nut, sama satu washer di tengah-tengah. Terus yang ini untuk handle cremas di atas, biar pas finish top. Kita coba dulu ya. Bearing atasnya itu dia harusnya ukurannya 30 dikali 47 kali 11. Dia serinya itu ini 32906 JR dari Koyo juga. Ini pas dengan rumahnya Krimas.
Jadi pemasangannya bearing, dia duduk nanti, setelah itu double nut. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita coba pasang ini dulu ke rumah bagian atas. Kita lihat gimana cara pemasangannya. Ayo, ikuti. Jadi untuk pemasangan ini, kita coba buka dulu. Oke. Jadi bagian ini bisa dilepas untuk bagian atas. Jadi ini tinggal nanti masuk ke sini. Tapi ini butuh dipanasin dulu biar agak melar sedikit, agak longgar. Setelah itu nih tinggal dimasukin. Plung. Oke, kita coba panasin ini dulu ya. Tuh, kalau panas dia langsung. Sekarang kita dinginin. Sekarang karena dia udah dingin, dia udah ngikat lagi. Jadi nggak bakal jatuh. Dia udah keras, nggak bisa dicongkel. Dia udah duduk di tempatnya ini. Sip. Kita lanjut part pemasangan berikutnya. Oke, sekarang kita coba pasang lagi di sini. Oke, sekarang kita ukur. Oke, sekarang dari sini kita bisa ngukur berapa yang dibutuhin untuk yang dipotong dari sini sampai sini. Jadi caranya kita masukin dulu bearingnya pas di sini, dan pastiin juga yang di bawah udah duduk dengan benar. Yang di bawah komstir bagian bawah udah duduk dengan benar. Kita masukin baut mur pengunci. Otomatis dia lolos karena ini nggak ada dratnya, jadi kecil, tapi nggak apa-apa. Ini hanya untuk marking doang. Mur pengunci 2. Oke, dari sini kita tahu. Jadi mur pengunci itu saya maunya dia endingnya di sini. Endingnya itu di dratnya yang terakhir nih. Jadi yang kepalanya ini dia full untuk pegangan handle krimas. Jadi dari sini kita ukur ini berapa tebelnya. Oke, ini 4 cm pas. Jadi dari sini kita ukur 4 cm, kita tandain dulu di dratnya.
sorry. Nah, ini sudah 4 cm, kita marking dulu. Ya. Nah, dari 4 cm itu kita bisa ngukur seolah-olah ini topnya. Dari 4 cm itu diukur berapa panjang ini sampai ke titik potong sini. Jadi ini nanti masuk dia ke dalam inner shaftnya, terus dilas. Jadi ini panjangnya itu 15 cm. Pas banget 15 cm. Jadi kita bisa marking, kita bisa potong dari sini ke bawah itu 15 cm kita potong. Nanti kita bikin serong, yang ini juga nanti digerinda, diserongin biar bisa masuk las-lasannya di dalam. Oke, segitu dulu untuk part ini. Kita lanjut di next part berikutnya setelah kita las ini. Oke, salam.